Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali lagi bertemu dalam PDKT Online dengan kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekalipun jika ada dari antara kita yang hari ini mungkin sedang dalam kondisi yang kurang baik, atau sedang berada dalam sebuah pergumulan, apapun itu, mari saya mau ajak semua kita untuk senantiasa mengucap syukur, karena selalu ada mujizat dalam bersyukur. Katakan amin. Ingat saat di mana Yesus mengucap syukur kepada Allah atas 5 roti dan 2 ekor ikan, dan setelah itu mujizat pelipat gandaan pun terjadi, 5.000 orang dapat makan, bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Jadi saudaraku, apapun pergumulanmu, mari kita semua mendekat dan merapat kepada Tuhan. Janganlah khawatir akan hari esok, tetapi serahkanlah segala masalahmu ke dalam tangan-Nya. Bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang sukar. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat dan perlindungan-Mu bagi setiap kami, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Singkapkanlah rahasia firman-Mu ya Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, kami siap untuk mendengar. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersama-sama kita percaya dan berdoa, katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sobat DC Ministry, sharing hari ini saya beri judul Bagaimana Melatih Kepekaan Rohani untuk Mendengar Suara Tuhan. Mungkin suatu kala saudara pernah mendengar seorang hamba Tuhan atau siapapun, mungkin bisa jadi salah satu pemimpin di gereja saudara yang berkata, kemarin pas dia lagi sedang berdoa atau bersaat teduh, Tuhan itu ngomong sesuatu kepadanya. Nah, pertama kali saat saudara mendengar kalau ternyata ada orang di sekitar saudara yang bisa mendengar suara Tuhan, mungkin respon saudara bisa bermacam-macam. Ada yang mungkin berkata, wow, di dalam hatinya, atau mungkin juga ada yang merasa aneh. Yang pasti responnya akan bermacam-macam, beda orang, beda juga responnya. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, bisa nggak sih sebenarnya seseorang itu mendengar suara Tuhan? Atau mungkin pertanyaannya lebih spesifik kepada diri kita. Bisa nggak sih kita itu mendengar suara Tuhan? Maka jawabannya adalah bisa, saudara. Ayatnya di mana? Mari kita buka bersama Alkitab kita di Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-3. Dari sini nanti kita akan belajar ada 2 kebenaran. Sebelum kita bahas kebenaran yang pertama, mari kita baca ayat firman-Nya terlebih dahulu. Ayat ke-3 dikatakan, untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Berhenti dulu di kalimat dan domba-domba mendengarkan suaranya. Kebenaran yang pertama adalah ternyata Tuhan itu memberikan kapasitas kepada kita domba-dombanya untuk mendengarkan suara Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara sudah merasa bahwa saudara itu sudah lahir baru, sudah percaya kepada Yesus, tahukah saudara bahwa kita semua punya kemampuan atau punya kapasitas untuk mendengarkan suara Tuhan? Tuhan itu membekali kita dengan telinga rohani untuk bisa mendengarkan suaranya. Sebab itu, jangan kita mau membiarkan setan ataupun iblis menghalangi kita untuk percaya bahwa mendengar suara Tuhan itu sulit, atau hanya sekelas pendeta dan orang-orang yang super rohani saja yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Sementara kita-kita ini yang hanyalah seorang anak muda biasa atau bukan seorang pendeta tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudaraku, sekali lagi dengar baik. Kita semua yang sudah lahir baru, percaya kepada Yesus, sudah punya kapasitas untuk mendengarkan suara Tuhan. Ada amin? Lalu kebenaran yang kedua, kita lanjut baca di ayat yang ke-3b dikatakan demikian. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya.
Atau dengan kata lain, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berbicara kepada kita. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang bisu, tetapi Dia adalah Tuhan yang senantiasa ingin berbicara kepada kita domba-dombanya. Bukan hanya berbicara secara korporat, tapi di ayat yang kita baca bersama barusan tadi, dikatakan kalau Tuhan itu memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Itu berarti bahwa Tuhan itu ingin berbicara secara personal kepada kita pribadi lepas pribadi sesuai dengan nama kita masing-masing. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang personal. Dia berbicara kepada kita karena Dia rindu untuk membangun hubungan dengan setiap kita. Dan sebaliknya Dia juga rindu agar setiap kita selalu bisa berinteraksi dengan Dia di dalam segala keadaan maupun situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Selain itu dikatakan juga dalam kalimat terakhir di Yohanes 10 ayatnya yang ketiga tadi, setelah Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dikatakan juga dan Ia menuntunnya keluar. Maksudnya adalah Tuhan rindu dan ingin membawa setiap kita untuk masuk ke dalam rencananya yang sempurna. Ingat kembali firman Tuhan dalam Yeremia 29 dikatakan bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita itu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kita hari esok yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Jadi yang namanya rencana Tuhan itu pasti selalu lebih baik dan juga lebih tinggi daripada apa yang bisa kita pikirkan. Misalkan, Tuhan itu rindu menuntun kita step by step supaya kita bisa menemukan pasangan hidup yang tepat suatu hari kelak. Atau bagi yang hari ini sedang bersekolah ataupun kuliah, di masa depan yang akan datang, apakah saudara itu sebaiknya pilih untuk bekerja menjadi karyawan atau sebaiknya memilih untuk berwirausaha? Nah, di sini Tuhan rindu menuntun setiap kita untuk memilih yang terbaik. Dan itulah sebabnya, saudara, kita ini diberikan Tuhan kemampuan untuk mendengarkan atau bisa merasakan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kemampuan itu bukanlah hanya milik satu atau dua orang saja secara khusus, tetapi itu milik kita semua, orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Jadi, kalau kalian sudah lahir baru, saya percaya kita semua bisa merasakan tuntunan Tuhan, bisa punya kemampuan untuk mendengarkan suaranya. Ada amin? Nah, kalau sudah begitu, lalu bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk bisa semakin peka mengenal suara Tuhan? Kita baca ayat selanjutnya di Yohanes 10 ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Garis bawahi kalimat karena mereka atau domba-domba itu mengenal suaranya. Jadi ternyata domba-domba itu mengikuti gembalanya karena mereka itu mengenal atau familiar dengan suara gembalanya. Kalau saudara mau mengenal suara Tuhan atau melatih diri kita ini untuk peka dengan suara Tuhan, maka hal yang pertama perlu untuk kita lakukan itu adalah kita harus bergaul dengan Tuhan, harus bergaul dengan firman-Nya. Bergaul dengan firman itu tidak sama dengan sekedar hanya membaca firman saja. Sebab bergaul itu artinya selain saudara harus punya yang namanya quantity time, tapi kita juga harus punya yang namanya quality time dengan firman Tuhan. Sebab yang dikatakan bergaul itu berarti membutuhkan waktu, saudara. Kita juga harus aktif dan tidak hanya berhenti pada sekedar membaca saja. Nah, kira-kira gimana caranya mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita bisa memulainya terlebih dahulu dengan membaca Alkitab. Lalu nanti kemudian setelah kita baca, kita merenungkan firman tersebut. Dan di saat kita sedang merenung akan firman itu, mungkin nanti kita akan menemukan sebuah rema. Bisa jadi itu berupa janji Tuhan ataupun pengertian, hikmat dari ayat maupun pasal yang kita baca tadi. Nah, di situ kita bisa langsung memberikan tanda atau coret-coret pakai stabilo di ayat tersebut, dan kita bisa kasih tanggal di sampingnya. Nanti kemudian di hari-hari yang berikutnya, saat janji itu digenapi dalam hidup kita,
kita bisa melihat atau mencari lagi ayat mana yang kemarin kita tandai sebagai janji Tuhan itu, lalu tulis di samping ayat tersebut, misalkan dengan kata digenapi pada tanggal sekian. Nah, someday atau suatu hari nanti saat kita mengulang kembali membaca Alkitab itu dari awal, misalkan dari Kejadian sampai Wahyu, dan seterusnya, lalu kembali lagi melewati ayat yang pernah kita tandai tadi, iman kita pasti akan semakin diteguhkan. Kita bisa berkata dengan iman, kalau Tuhan pernah menolongku saat itu, maka tentu Dia akan menolongku lagi hari ini. Ada amin? Hal seperti inilah yang kemudian akan membuat kita sadar bahwa Tuhan itu betul-betul berbicara kepada kita lewat firman-Nya yang ada dalam Alkitab. Kalau kita konsisten secara terus-menerus melakukan hal ini, lama-kelamaan dan tanpa sadar, kita membaca firman itu seperti kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara langsung kepada kita. Tuhan bisa kasih hikmat, Tuhan bisa kasih pengertian, dan tiba-tiba kita jadi mengerti Tuhan itu mau ngomong apa sama kita. Dan itu bisa terjadi begitu saja, bukan karena kita pintar atau gimana, tetapi itu karena Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga tiba-tiba waktu kita baca firman, kita bisa merasa kalau firman ini sedang berbicara untuk situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin saat itu Anda sedang lagi menghadapi pergumulan ataupun tantangan. Lalu pas baca firman tiba-tiba Tuhan kasih hikmat kepada saudara, atau Tuhan juga bisa kasih pewahyuan, tuntunan, atau mungkin Tuhan juga bisa kasih kita peringatan dan teguran. Semakin lama kita akan semakin familiar dengan suara Tuhan. Dan suatu kala kita akan bisa berkata, kemarin pas aku baca firman, Tuhan berkata begini untuk aku, atau berkata begini untuk keluargaku, dan seterusnya, dan seterusnya. Katakan amin. Jadi bagaimana untuk peka? Yang pertama, kita harus meluangkan waktu untuk bergaul dengan firman dan bergaul dengan Tuhan. Lalu selanjutnya poin yang kedua, coba kita baca sekali lagi Yohanes 10 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Garis bawahi kalimat domba-domba itu mengikuti dia. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa melatih telinga rohani kita untuk peka adalah dengan hidup di dalam ketaatan. Jadi kalau ada saudara yang bertanya, kenapa sih kok masih banyak orang-orang Kristen yang jarang mendengar suara Tuhan? Jawabannya ternyata bukanlah karena orang itu tuli rohani, atau bukan juga karena orang itu nggak punya kapasitas untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi karena memang selama ini dianya yang nggak pernah taat sama Tuhan. Tuhan itu menuntut ketaatan dari kita. Karena kalau Tuhan itu berbicara sama kita, Dia bukan bicara kepada kita untuk hanya sekedar memenuhi rasa ingin tahu kita, tetapi Tuhan itu berbicara kepada kita karena Tuhan ingin kita untuk taat kepadanya. Ada amin saudara? Saya kasih sebuah contoh saat Abraham disuruh oleh Tuhan mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria. Sebagai seorang ayah, saat itu pasti perasaan Abraham sangat sedih. Karena anak yang dia tunggu-tunggu selama sekian puluh tahun itu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi dalam hal ini Abraham tetap taat. Dan apa yang terjadi berikutnya, tentu saudara mungkin saja sudah pernah mendengar dan juga sudah pernah membaca di Alkitab bahwa tiba-tiba saat Abraham hendak menghujamkan pisau kepada Ishak, Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan dia. Dan selanjutnya Tuhan menyediakan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar untuk kemudian dipersembahkan kepadanya sebagai korban bakaran pengganti anaknya Ishak. Jadi Abraham itu disuruh Tuhan jalan atau taat dulu, baru nanti di kemudian akan ada muncul tuntunan yang berikutnya yang akan Tuhan katakan on the spot. Karena Tuhan itu menuntun kita dari ketaatan satu kepada ketaatan yang berikutnya. Kalau di awalnya kita udah nggak taat, nggak akan ada tuh yang namanya tuntunan kedua atau tuntunan berikutnya. Amin saudara. Coba siapa di antara kita yang sering pakai GPS di HP?
Pasti kalian tahu dan familiar, kalau misalkan kita mau pergi ke rumah teman atau kemana, biasanya kan kita masukkan terlebih dahulu alamat yang mau kita tuju. Lalu setelah itu kita pencet go atau start. Nah, waktu kita pencet go, apakah tuntunan itu langsung keluar secara mendetail? Tentu tidak ya kan? Sekedar overview atau gambaran mungkin bisa. Tetapi apakah nanti jalannya pas atau tepat seperti itu, kita perlu jalanin dulu. Lalu nanti ketika sampai di depan atau di persimpangan berikutnya, kita akan diberitahu apakah kita akan belok ke kiri, atau belok ke kanan, atau jalan terus sampai sekian meter. Kalau nanti GPS itu ngomong belok ke kanan, waktu kita belok barulah muncul tuntunan yang berikutnya. Mendengar suara Tuhan itu pun kurang lebih digambarkan seperti itu, saudara. Jadi hari ini, kenapa masih jarang orang-orang yang mendengar suara Tuhan itu? Bukan karena orang itu nggak punya kapasitas untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi karena selama ini, Andalah, kitalah yang nggak pernah taat. Coba kita cek diri kita masing-masing hal apa yang pernah Tuhan suruh untuk kita lakukan, tetapi kita belum taati. Taati dulu yang satu itu, baru nanti tuntunan berikutnya pasti akan datang. Selanjutnya, poin yang ketiga kita baca di ayat selanjutnya, di ayat kelima, Yohanes 10 ayat 5 dikatakan, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Dikatakan begini, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Jadi domba itu bukannya mereka nggak bisa mendengarkan suara orang asing, tetapi mereka malah lari daripadanya. Domba-domba ini mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang suara gembalanya dan mana yang bukan suara gembalanya atau suara orang asing. Poin ketiga, kalau kita mau menjadi peka, kita perlu belajar untuk membedakan mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan. Ada 3 sumber suara. Yang pertama adalah suara Tuhan, yang kedua adalah suara iblis atau suara setan, dan yang ketiga adalah suara hati kita sendiri yang berasal dari pertimbangan ataupun pikiran kita sendiri. Saudara harus bisa membedakan ketika suara ini, mana yang suara Tuhan, mana yang suara iblis, dan mana yang suara hati kita sendiri. Gimana cara kita membedakannya? Sebetulnya sederhana. Kalau itu adalah suara Tuhan, maka hal yang pertama yang perlu kita cek adalah apakah yang kita dengar itu bertentangan dengan Alkitab ataupun firman Allah atau tidak. Sebab suara Tuhan itu tidak akan pernah bertentangan dengan firman Allah. Jadi kalau kita tiba-tiba mendengar, "Hai kamu, ambil saja barang tersebut," padahal Anda sudah tahu kalau barang itu bukanlah milik Anda, tetapi milik orang lain. Nah, kira-kira seperti itu sesuai dengan firman atau tidak? Tentu dengan gampang kita bisa jawab kalau itu sudah pasti bertentangan dengan perintah Allah yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Sudah tidak perlu kita ragukan lagi, itu yang tadi pasti adalah suara setan. Dan langsung saja kita tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin? Lalu yang kedua, kalau itu adalah suara Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Sebab kalau suara setan itu biasanya bersifat intimidatif dan tidak ada damai di dalamnya. Dan yang ketiga, kalau itu adalah suara Tuhan, kalau dia menegurmu, tujuannya adalah untuk membawa kita kepada pertobatan. Tetapi kalau suara setan, Anda itu akan dibuat langsung merasa bersalah, tertuduh, terintimidasi, dan merasa bahwa Tuhan itu benci sama dirimu, dan malah ujungnya bukan membuat kita mendekat kepada Tuhan, tetapi malah semakin menjauh dari hadirat Tuhan. Nah, disitulah bedanya antara suara Tuhan dengan suara setan. Yang satu menuntun kita kepada pertobatan, dan yang satu lagi membawa kita malah semakin jauh daripada Tuhan. Lalu kemudian suara Tuhan itu pasti dibarengi juga dengan peneguhan. Katakan amin. Kalau kita mendengar suara Tuhan, entah itu dari firman yang diucapkan oleh seorang pemimpin rohani, atau dari firman yang kita baca di Alkitab, nantinya akan ada peneguhan, akan ada konfirmasi, sehingga kita tidak bingung apakah dari Tuhan ataupun tidak. Poin terakhir atau poin yang keempat dari sharing kita hari ini yang kita baca lagi di ayat 10, Yohanes 10 ayat yang kelima tadi dikatakan,
Kalau itu orang asing, domba-domba itu malah lari daripadanya. Lari itu sama artinya dengan menghindari ataupun menyingkir. Dan itulah sebabnya poin yang keempat, kalau kita mau menjadi peka terhadap suara Tuhan, kita harus menyingkirkan segenap penghalang, yaitu segenap dosa-dosa kita. Yesaya 59 mengatakan, telinga Tuhan itu tidak kurang tajam mendengar, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah dosamu. Jadi hari ini kalau Anda jatuh dalam dosa dan kalian masih tetap hidup di dalamnya, bukan meninggalkan dan mengakuinya di hadapan Tuhan, itu akan menjadi penghalang untuk saudara bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan satu-satunya cara adalah segera bertobat dan singkirkan apapun yang menjadi penghalang tersebut dengan hidup di dalam kebenaran dan tidak lagi berbuat dosa. Ada amin saudara? Jadi saya rangkum ada 4 poin bagaimana kita melatih kepekaan rohani. Yang pertama, hidup bergaul dengan firman Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam ketaatan. Yang ketiga, belajar untuk membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan. Dan yang terakhir, singkirkan semua dosa yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Saya rindu sharing firman hari ini memberkati kita semua, dan mulai hari ini setiap kita semakin peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing firman yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah semakin hari setiap kami semakin peka untuk mendengarkan suara-Mu, sehingga langkah hidup setiap kami boleh senantiasa berjalan dalam tuntunan dan kehendak Tuhan. Sehingga di balik segala apapun pergumulan yang mungkin saja akan kami hadapi kelak, setiap kami bisa melihat kemuliaan yang telah Tuhan siapkan bagi kami pribadi lepas pribadi. Hari ini kami juga mau terus berdoa buat Sobat DCM Ministry dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan selalu melimpah bagi mereka. Yang sakit kan beroleh kesembuhan, yang terbelenggu kan dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Mujizat demi mujizat pelipat gandaan terjadi bagi setiap kami yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sepakat dan percaya bersama katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan sampai jumpa.